Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan kembali untuk melakukan passing parameter ya. Jadi sebelumnya kita telah belajar passing parameter dasar, kita akan mencoba mengaplikasikannya dengan sedikit improvisasi atau kustomisasi ya. Kita akan coba menggunakan eh, mirip-mirip lah duplikasi chat WA gitu atau WhatsApp ya. Jadi sementara di sini ya, saya home-nya saya hapus saja. Oke. Oke, jadi saya nggak butuh button ya, tapi saya akan menambahkan flat list di sini ya. Jadi di halaman home itu nanti saya akan apa? Saya akan tambahkan ya beberapa data ya. Jadi sekarang saya membutuhkan stat ya. Jadi use stat, use use stat ya. Oke. Jadi di sini saya telah menambahkan use stat gitu. Oke, ini nggak nyambung ya, jadi saya ulangi lagi biar dia nyambung. Oke, saya tutup. Saya buka lagi expo-nya. Oke, saya buka lagi expo-nya seperti ini. Oke, sambil menunggu, jadi teman-teman di home ini nanti saya akan tambahkan beberapa data chattingan gitu ya. Misalnya adalah saya berikan data dummy, misalnya adalah data dummy-nya saya sudah siapkan, misalnya seperti ini ya. Oke. Jadi saya minimalisir. Oke. Dan sekarang saya punya data chattingan, data inisiasi gitu ya. Di sini. Jadi ada data ID 1, pengirim 2, pengirim 3, pengirim 4. Jadi ada 4 chattingan di sini ya. Pengirimnya satu ada Alia, ada Budi gitu ya. Lalu ada pesan-pesannya nih. Pesan-pesannya boleh kalian sama atau beda nggak masalah. Lalu ada jam-jam kapan dia mengirimkan pesan gitu. Lalu saya simpan datanya const ya dalam si stat ya, chat gitu ya, set chat gitu ya. Lalu use stat data default-nya adalah data chat gitu ya, data chat ya. Jadi sekarang stat chat ini telah memiliki data dalam bentuk array, yaitu data-data dari data chat ini. Oke. Nah, sekarang saya akan menampilkan flat list gitu. Nah, di dalam flat list ini, saya akan menampilkan data-data ini dulu teman-teman ya. Jadi, saya harus memanggil data, ya, datanya dari mana? Dari chat ya, dari sini, dari chat ya. Lalu untuk render item ya, render itemnya kita buat dulu di sini ya. Jadi const terus render item ya. Render item ini apa isinya? Sebuah tampilan yang akan menampilkan data-data chat ini ya. Oleh karena itu kita panggil itemnya ya, di sini itemnya. Lalu saya siapkan view, view. Oke. Nah, saya tumpuk dalam view. Lalu di sini saya tambahkan teks ya. Jadi sekarang teks yang pertama adalah item dot sender ya. Sender itu pengirimnya. Jadi ini. Oke, teks ya. Lalu setelah item.sender saya kirimkan misalnya item.message. Nah, sekarang jamnya item.jam ya. Jadi gini, saya telah membuat render item tampilannya JSX-nya. Sekarang kita tinggal aplikasikan saja di sini. Gini ya. Jadi tinggal saya aplikasikan render itemnya. Oke, ini muncul seperti ini ya. Ada nama sendernya, ada pesannya sama jam-jamnya. Lalu untuk key ekstraktornya itu item ya, item terus item.id. Oke, sekarang saya juga tambahkan key ekstraktornya yaitu itemnya adalah item ID seperti teman-teman lihat seperti ini. Oke, sekarang kita styling ya, styling lalu saya buat dulu styles ya. Jadi dia itu style sheet dot create ya, saya membuat style sheet
.create. Jadi saya akan membuat beberapa styles agar tampilannya lebih bagus gitu ya. Nah, sekarang saya akan membuat styles di sini ya. Jadi karena item sender dan item jump itu biasanya sebelahan ya. Jadi saya cut di sini, lalu saya masukkan dia dalam sebuah view ya, dalam sebuah view seperti ini. Lalu kita X kontrol, lalu kita prettier. Nah, sekarang si sender sama jamnya saya berikan style ya. Jadi dia itu adalah styles dot sender block aja. Ya, sender block ya. Jadi di sini saya akan membuat sender block. Ya, sender block ini saya akan berikan styling ya. Stylingnya adalah flag direction row biar dia horizontal ya, jadi sini ke sini. Lalu ada space between ya, lalu ada align item center biar dia ratanya sama. Oke, dan margin bottomnya dia 10. Jadi jarak dari ini ke teks ini adalah 10 gitu ya. Nah, sekarang saya juga akan melakukan style di sini, styles dot render ya. Jadi saya akan berikan styles untuk si blok rendernya ya. Jadi saya tambahkan styles.render, jadi saya tambahkan di sini ya. Oke. Jadi dengan border width-nya 1 lah, dan terus border bottom-nya color-nya warna grey ya. Jadi muncul seperti ini ya teman-teman, ada pembatasnya, kemudian padding-nya 10, itu jarak space-nya ini 10 gitu. Oke, lalu saya juga akan membuat style untuk si ini, teksnya, stylenya adalah styles sendernya, style.sender. Nah, saya akan berikan lebih tebal ya, jadi saya berikan style di sini. Oke, sendernya fontnya lebih tebal dan font size-nya dia akan ukurannya sekarang adalah 16 gitu. Ya, save ya, kadang-kadang kita membutuhkan beberapa reload karena kita harus terkoneksi dengan internet. Oke, sender. Nah, ini styles.sender. Oke. Oke. Oke, ini masih belum terload ya. Oke, saya buka kembali ya, teman-teman, untuk si React Navigation-nya. Apakah sudah? Oke, kita tunggu sebentar hingga proses ininya ini ya, nampil ya. Karena kadang-kadang kalau koneksi internetnya lelet itu, maka saya tidak bisa oh, ini saya kebalik ya. Saya kebalik. Jadi bukan di sini, tapi stylesnya ini sorry, harusnya di sini. Oke. Ya. Oke, sip. Jadi yang ditebalkan itu adalah nama pengirimnya ya, teman-teman ya, bukan pesannya, tapi nama pengirimnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kita klik ini masih belum bisa ya. Oke, sekarang berarti kita membutuhkan touchable opacity ya, agar kita bisa mengeklik ini. Nah, caranya agar dia bisa diklik ya, jadi kita harus aplikasikan touchable opacity itu di dalam render item nih. Berarti kita bisa menambahkan touchable opacity-nya di sini ya. Touchable opacity-nya di sini. Jangan lupa ditutup touchable opacity-nya. Kita prettier, dia lebih rapi ya. Kalau kita coba ya, kita klik ini, dia sudah muncul ada touch gitu ya, ada opacity-nya ya, yang menandakan bahwa ini kita bisa mengeksekusi sebuah action ya, atau di event handler di sini. Oke, jadi pengennya nanti saya ketika ngeklik ini, saya bisa mengirimkan data-data dari ini, data dari chat ini, setiap ini per chattingan ya. Oke, jadi saya akan tampilkan datanya di detail. Oke, oleh karena itu kita akan membuat navigasi ya. Jadi di touch opacity-nya saya tinggal on press ya. On press gini ya. Jadi kemudian saya akan melakukan pengiriman data ya dengan mengirimkan navigation.navigate gini. Lalu saya arahkan ke detail gini ya. Jadi di
chat ini, di list chat ini. Nah, ini kan oke. Sebentar, di editornya saya tampilkan. Nah, kalau kita cek di detail, namanya tuh saya nggak pakai dulu ya, tadi karena dia akan meminta nama. Oke, oke, saya kembalikan ke home gitu. Jadi ketika kita klik di salah satu chattingan, misalnya sini, nah, dia akan pindah ke halaman detail ya teman-teman ya, gini ya. Cuman di sini kita belum bisa mengirimkan datanya. Nah, karena kita belum mengirimkan parameternya gitu ya. Jadi sekarang kita akan kirimkan parameternya di home. Mana sih home? Kita akan pindahkan ke home ya di sini di silahkan teman-teman cek di Touchable Opacity on press-nya. Nah, sekarang kita akan ngirim ya, ngirim data chat ya. Jadi saya ulangi, jadi detail di sini koma, saya kirimkan parameter di sini ya. Datanya apa? Datanya adalah chat gitu. Dia adalah item. Maksudnya chat ini sebagai parameter yang akan dijadikan identitas oleh detail. Datanya adalah item. Item itu kan dari sini. Nah, item ini dari mana? Itu dari sini. Dari data, gitu ya. Oke, jadi sekarang kita telah mengirimkan data chat ke detail. Kita coba, gini, masih belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena di sini detailnya kita belum get datanya. Oke, kita panggil detailnya, gini ya. Di sini kita akan panggil ya, jadi const. Oke, const apa? Const chat kan tadi ya namanya ya, const berarti chat ya namanya. Dia adalah route.params. Nah, sekarang data chat telah kita ambil, kita get ya dalam bentuk konstan chat gini di sini. Lalu kita akan coba tampilkan datanya. Misalnya saya akan tampilkan pertama adalah nama dulu ya. Jadi tinggal chat dot nama. Nama. Ini. Oke. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba klik gitu. Chat dot nama belum ada karena bukan nama ya. Kalau mana apa sih tadi datanya? Nama. Oh, sender, sender bukan nama ya. Jadi di sini sender. Oke, sender ya, bukan nama. Oke, saya coba. Tunggu sebentar, kita coba klik. Nah, di sini muncul namanya, sudah muncul. Oke, Budi juga sama. Jadi ini ya, ya. Lalu kita tampilkan chat dot message ya. Message ya. Lalu saya juga akan tampilkan chat.jam ya. Jadi saya akan mengirimkan data dari home yaitu data sender, message dan jam ya, ke detail gitu ya. Jadi ketika kita klik Budi di sini, maka datanya sama nih, Budi, message-nya sama jamnya ya. Ketika pilih Ahmad itu sama, ada Ahmad, ada pesannya sama jamnya. Ketika kita pilih Alia gitu ya, di sini juga sama, muncul nama pengirimnya dari Alia, ini pesannya sama jamnya gitu. Jadi tidak mungkin ketika saya pilih Ahmad, maka tampil datanya Budi ataupun sebaliknya, ataupun misalnya saya kirimkan milih Tony, maka muncul Alia gitu enggak. Jadi dia akan sesuaikan dengan identitasnya masing-masing ya, parameter yang telah kita kirimkan. Jadi begitu teman-teman cara mengirimkan datanya. Oke, untuk lebih rapi mungkin di sini di sendernya saya akan berikan style ya. Jadi style terus font weight-nya saya ganti dengan bold ya. Lalu font size-nya jadi 18 gitu ya agar ada perbedaan. Oke, ketika saya klik Budi ini. Oh ini belum terload ya karena kadang-kadang koneksi internetnya. Klik nanti ketika kita klik Alia gitu mungkin ketika kita pilih Ahmad gitu ya. Oke, teman-teman kalau agak lambat ininya teman-teman bisa restart kembali expo-nya. Buka kembali saja nanti muncul pengaplikasian dari styles yang telah kita rubah ya gitu. Jadi gitu teman-teman cara mengirimkan data atau passing parameter tahap kedua ini saya lebih custom lagi ya. Oke, sini klik. Kalau tadi sebelumnya telah belajar yang parameter sederhana, sekarang saya mengirimkan data dalam bentuk array ya, dalam bentuk objek array gitu ya. Oke, saya klik.
Nah, ini udah berbeda gitu ya. Silakan teman-teman untuk styling custom sendiri saja karena itu tergantung dari kreativitas kalian gitu ya. Yang penting paham cara mengirimkan datanya ya dari home tadi saya mengirimkan data dari stat ini dengan menggunakan parameter seperti ini. Jadi oke. Jadi gitu teman-teman, kalau ada kesulitan silahkan diskusikan saja dengan menggunakan komentar ataupun Discord gitu ya. Oke, sampai jumpa di tutorial React Native berbahasa Indonesia berikutnya.